bahwa hampir keseluruhan tidak ada yang membanggakan Gibran. Malah terkesan dia itu tidak bisa apa-apa. Kalau lihat strukturnya, dia wakil presiden, orang tertinggi kedua di negara ini. Tapi kok memang di media sosial tidak ada rasa kebanggaan sama sekali. Tidak ada hal yang memang diuntungkan sama sekali. Itulah yang terjadi fenomenanya. Tapi ketika saya melihat dengan cermat, meneliti dengan cermat, bahwa apa yang dilakukan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran, dia fokus bagaimana menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Presiden. Dia fokus mengkonsolidasi seluruh provinsi dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum Presiden datang ke satu daerah, dia beberapa kali itu lebih dulu datang ke daerah. Kalau melihat tampilan di media sosial yang disajikan akun resminya, bahwa tidak ada sekat antara individunya dengan masyarakat. Mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya. Semua orang bisa berinteraksi, semua masyarakat kegirangan, semua orang yang dikunjungi itu merasa bangga. Dia fokus apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Kita nggak pernah kebayang kalau kita ada di posisi beliau. Hujatan di mana-mana, diragukan di mana-mana. Apa yang memang akan kita lakukan? Mungkin saja mental kita jatuh. Mungkin saja kita tidak berani lagi mengambil sikap. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini ada pelajaran yang menurut saya ini mesti ditiru. Bahwa dia tidak mempedulikan orang lain dengan berbagai macam keraguan. Dia tidak mempedulikan orang lain dengan berbagai macam hujatan. Akan tetapi dia selalu berupaya untuk membuktikan diri menjadi orang yang paling terbaik. Mungkin apa yang saya sampaikan ini banyak orang yang tidak setuju, karena saya melihat bahwa apapun ceritanya, apapun kondisinya, dia adalah pucuk pimpinan orang kedua di Indonesia. Kita dengarkan lagu Fufu Fafa, Negeri Fufu Fafa, yang dilakukan oleh Slank. Kita lihat bait-baitnya. Kita tahu Fufu Fafa ini pernah berkeliaran di media kita, pernah berkeliaran informasinya di negeri kita. Dan mungkin sebagian kecurigaan Fufu Fafa itu adalah Gibran. Dan tentu apa yang disajikan di lagunya Slank Negeri Fufu Fafa hampir mirip-mirip, hampir pas-pasan dengan apa yang menjadi perwujudannya Gibran. Dari mulai raut wajah sampai mungkin juga apa yang menjadi perilakunya Gibran. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan secara utuh apakah itu mengarah pada Gibran atau bukan. Dan Slank menciptakan lagu itu bukan karena berdasarkan grupnya yang tentu menginisiatifkan untuk menciptakan hal itu, akan tetapi bahwa sebuah karya ini bisa diangkat dari realitas. Apa yang terjadi di realitas disajikan menjadi sebuah hiburan, dijadikan menjadi sebuah bait-bait. Mudah-mudahan saja dengan adanya lagu Slank Negeri Fufu Fafa ini bisa mencurahkan sebagian ekspresi, baik misalkan ekspresi kekecewaan ataupun juga ekspresi kesenangan terhadap Negeri Fufu Fafa. Kita tahu keluarganya Bapak Gibran ini tidak baik-baik saja. Bertubi-tubi tuduhan terhadap Pak Jokowi, dari mulai satu kasus ke kasus lain, itu selalu namanya dibawa-bawa. Tapi di sisi lain, ketika situasi sedang tidak baik-baik saja, adiknya Gibran, Kaesang, Ketua Umum PSI, menyampaikan bahwa kita akan menangkan pemilu 2029. Ini memang plot twist.
ini memang di luar nalar. Tapi kita tahu yang namanya Kaisang, dia selalu viral, dia selalu unik. Pernah membawa kerupuk, membawa gorengan, kemarin terakhir juga membawa toa. Simbol-simbol politik yang selalu beliau tunjukkan. Hal ini menjadikan sebagai satu kesimpulan menurut keyakinan saya, bahwa apakah memang ini ujiannya bagi tokoh publik baru, tapi apakah memang keluarga Jokowi ini akan memimpin tahta baru di negeri ini, akan punya gerbong baru di negeri ini. Justru kondisi yang sekarang dihujat, dicaci, dimaki, apakah ini adalah sebuah unsur kesengajaan? Kalau lihat track record Pak Jokowi dari jadi wali kota Solo sampai gubernur DKI Jakarta sampai presiden 2 periode, semua melalui hujatan, semua melalui cacian, dan semua melalui keraguan. Tapi karena intensitas media mengabarkan bahwa cacian, hujatan, hinaan ini tentu juga bukan meruntuhkan, malah menaikkan ratingnya. Karena semakin terkikis hati seseorang, semakin terkikis masyarakat melihat fenomena Jokowi terdolimi, Jokowi disakiti, yang akhirnya bahwa ini menjadi timbal balik untuk Jokowi harus menang. Dan sampai hari ini bahwa penderitaan Pak Jokowi dan keluarganya ini selalu dikemas. Apakah ini memang unsur kesengajaan ataukah memang ini realitasnya seperti itu? Tapi saya simpulkan bahwa apa yang terjadi di wakil presiden dengan berbagai macam hal yang disajikan, beliau cukup enjoy, cukup santai. Mental itu yang memang apakah mesti kita tiru? Ataukah memang dianggap bahwa ketika kita meniru wakil presiden Gibran itu belum tepat untuk sekarang? Sesak nafas, terjebak dalam rasa.